Ayu mau ngomong sesuatu sama ibu. Kalian berdua kenapa ya? Kok mukanya tegang banget? Aku mau jujur sama ibu. Jadi sebenarnya selama ini aku kerja part-time jadi waitress di cafe. Jadi selama ini kamu pulang malam kecapean, bilangnya kerja kelompok itu kamu kerja. Kamu selama ini bohongin ibu, yuk. Maafin aku, Bu. Ya ampun Ayu, pantesan belakangan ini ibu sering banget lihat kamu kecapean. Lagian ngapain sih kamu pakai kerja segala? Kan udah ibu sama kakak kamu yang kerja. Kamu tuh nggak perlu ikut-ikutan, yuk. Aku cuma membantu ibu sama kakak kerja. Lagian kan aku kerja part-time. Dan aku juga udah janji sama Kadis, kalau kerjaan aku ini gak bakal ganggu kuliah aku sama sekali. Aku bakal tetap jaga nilai-nilai aku biar nilai aku gak turun. Adis, kamu sejak kapan tahu Ayu kerja? Kenapa juga kamu tutupin dari ibu? Ibu gak usah salahin ke Adis. Aku kerja ini emang pilihan aku kok. Dan aku sendiri yang minta tolong sama Pak Reno buat cariin aku kerjaan. Kadis aja gak tahu soal itu. Aku cuma gak mau ibu sama kakak tuh kerja sementara aku diem aja di sini. Aku juga membantu ibu sama kakak. Aku gak mau jadi beban keluarga. Kamu nggak boleh bilang kalau kamu itu beban keluarga. Enggak. Iya yuk, beban apa sih? Ibu sama Kak Adis juga selama ini kerja kan buat keluarga. Ibu tuh nggak mau kamu kerja karena apa? Takut kamu nggak fokus sama kuliah kamu. Nanti aja kalau mau kerja itu, kalau kamu udah selesai kuliahnya. Aku fokus kok, Bu. Aku malah gak bisa tenang belajar kalau aku tahu ibu sama kakak tuh mati-matian cari uang buat keluarga kita. Sementara aku diem aja kayak gini. Ibu sama kakak juga harus ngertiin dong perasaan aku. Dan sekarang kan aku udah dewasa, aku harus bisa cari uang sendiri, jagain diri sendiri, dan bikin keputusan sendiri. Ibu, aku mohon, coba ngertiin aku. Kan aku ngelakuin ini karena aku sayang sama ibu dan kakak. Aku janji, aku pasti bakal bisa ngehandle kuliah dan kerjaan aku. Ya udah, ibu izinin kamu kerja. Tapi janji, jangan capek-capek. Dan tugas kuliah kamu nggak ada yang boleh keteteran. Aku janji, Bu. Makasih ya, Bu. Udah izinin aku kerja dan udah ngertiin aku. Thank you juga, Kak. Ren, are you okay? Dan gue tahu ini masih ada yang ganjel buat lo. Cuman gue jadinya khawatir sama lo. Apa lo baik-baik aja? Lo cari tahu tentang kematian nyokap lo. Gue cuman takut lo kepikiran malah jadi sakit. Gue cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, Syah. Supaya gue bisa tenang. Apa benar nyokap gue pada malam itu lompat dari balkon? Atau memang ada kejadian yang lain? Kejadian lain gimana maksudnya? Gue juga nggak tahu pasti, Syah. Cuma gue ngerasa
ada yang ngeganjel di dalam diri gue. Gue sering mimpi kejadian pada malam itu. Dan gue ngerasa seperti ada orang lain pada saat itu. Ren, sorry, seingat gua waktu kejadian itu bukannya cuman ada lo sama nyokap lo ya di rumah ini. Gue juga nggak tahu pasti, Syah. Gue masih kecil waktu itu. Dan sampai sekarang gue masih bingung. Itu cuma mimpi gue atau cuma khayalan gue? Jadi selama ini Reno selalu bermimpi tentang kejadian itu. Apa Reno memang lihat aku dan Mbak Sarah bertengkar saat itu? Enggak. Reno nggak mungkin lihat aku. Kalau Reno lihat aku, dia pasti curiga sama aku. Kamu tau gak Yuk? Kakak rencana mau kuliah lagi setelah kamu lulus kuliah. Ayu seneng banget dengernya. Tapi kok tiba-tiba sih kak? Dulu pas ditanya kakak malah jawabnya aku malas banget, enakan kerja. Tapi kok tiba-tiba kakak semangat pengen kuliah lagi? Ya, kakak tiba-tiba kepikiran aja sih Yuk. Gak mungkin kan kakak terus-terusan kerja terus kayak gini. Kakak kan juga punya cita-cita. Dan suatu hari nanti kakak pengen banget bisa menggapai impian kakak. Lagi pula, kakak kan beberapa kali udah pernah masakin Papasya. Dan Papasya selalu bilang kalau masakan kakak enak banget. Oh gitu? Iya. Jadi salah satu alasan kenapa kakak pengen kuliah lagi, itu karena Papasya? Oh iya? Cie. Cie, ya enggak gitu juga. Papasya kan kali? Enggak. Iya kan? Enggak, maksud kakak gini loh. Papasya itu kan orang kaya. Oke. Terus yang pasti selera makanannya dia itu tinggi lah, bintang 5. Dan pasti otomatis dia suka makan makanan yang mahal, di restoran yang mahal. Dan dia bilang makanan kakak itu enak banget, itu artinya udah approve dong. Emang sih masakan kakak tuh bener-bener enak banget. Tapi kalaupun kakak tuh masak dan makanannya tuh gak enak, dan Papasya coba makanan itu, pasti Papasya tetap bilang kalau makanannya tuh enak. Endulita. Ngerti kan maksud aku? Ih, Cie ketawa lagi. Salting. Ayo, udah ya. Cie. Cie. Stop. Cie Papasya.